Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofil Marom, NIM 232121069 dari kelas 4B HKI. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai buku yang saya review. Saya mengambil buku yang berjudul Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana ini ditulis oleh Dr. Haji Ishaq SH.M. Hum. Pada buku ini terdapat 12 bab, yang mana pada bab yang pertama berisi mengenai pengertian, fungsi dan tujuan dari hukum acara pidana. Hukum acara pidana yaitu hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana. Fungsi hukum acara pidana adalah untuk menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk menyelesaikan perkara pidana dengan seadil-adilnya dan setepat-tepatnya. Pada bab yang kedua yaitu berisi tentang sejarah pemberlakuan hukum acara pidana. Pada zaman dahulu hukum acara pidana itu tidak ada. Sebelum adanya masa kolonial, hukum acara pidana itu sebagai hukum adat. Apa maksudnya? Sebelum adanya hukum acara pidana itu menggunakan hukum adat. Nah, hukum acara pidana itu berkembang sejak masa kolonial. Pada masa kolonial, hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah kemerdekaan, hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada bab 3, asas-asas hukum acara pidana. Asas-asas hukum acara pidana adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk menjadi dasar penyelesaian masalah-masalah pidana. Asas hukum acara pidana yaitu antara lain yang terdapat dalam buku ini yaitu asas legalitas, asas keadilan, dan asas kesetaraan. Pada bab yang keempat yaitu wewenang pengadilan untuk mengadili. Pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili perkara pidana. Wewenang pengadilan untuk mengadili perkara pidana meliputi wewenang untuk memeriksa perkara, terus mengambil keputusan dalam suatu permasalahan, dan wewenang untuk melaksanakan keputusan tersebut. Pada bab yang kelima yaitu ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi dan rehabilitasi adalah hak-hak yang diberikan kepada korban tindak pidana. Ganti rugi sendiri itu adalah pembayaran yang diberikan kepada korban sebagai kompensasi atau tanggung jawab seorang pelaku atas kerugian yang dialami oleh korban. Sedangkan rehabilitasi adalah proses untuk membantu korban kembali ke kehidupan yang normal atau seperti semula. Pada bab yang keenam yaitu berisi mengenai perkara konteksitas. Perkara konteksitas yaitu perkara pidana yang terkait dengan pidana yang lainnya atau dalam suatu kasus itu terjadi beberapa tindak pidana yang saling berkaitan satu sama lain. Pada bab yang ketujuh yaitu berisi tentang tahapan-tahapan proses pemeriksaan perkara pidana. Proses pemeriksaan perkara pidana meliputi beberapa tahap, yaitu tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya pada bab yang ke-8 yaitu surat dakwaan dan penuntutan. Surat dakwaan dan dalam surat dakwaan yaitu dokumen yang digunakan untuk mengajukan dakwaan terhadap terdakwa atau pemanggilan gitu. Nah, penuntutan adalah proses untuk mengajukan dakwaan terhadap terdakwa. Jadi ada keterkaitan satu sama lain. Pada bab yang ke-9 yaitu hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti. Hukum pembuktian yaitu proses hukum untuk Hukum pembuktian yaitu proses untuk membuktikan kebenaran kedakwaan. Macam-macam
alat bukti yaitu meliputi bukti lisan atau saksi, bukti tertulis, dokumen atau bukti fisik. Nah, pada bab yang ke-10 yaitu putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam perkara pidana. Atau putusan pengadilan dapat berupa vonis hukuman atau pembebasan. Jadi yang ditentukan oleh hakim itu sendiri mau dihukum atau bebas. Nah, pada bab yang ke-11 yaitu upaya hukum. Upaya hukum yaitu proses untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan. Upaya hukum dapat dilakukan dengan mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Selanjutnya yaitu bab yang terakhir, bab yang nomor 12 yaitu tentang pelaksanaan putusan pengadilan dan hakim pengawas pengamat. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah proses untuk melaksanakan keputusan yang diambil oleh pengadilan atau oleh seorang yang mengadili atau hakim itu. Nah, hakim pengawas pengamat adalah hakim yang bertugas untuk mengawasi dan mengamati proses pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, dari semua bab itu, buku ini disusun tiada lain tiada bukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para akademisi atau praktisi hukum serta untuk membantu mahasiswa-mahasiswa hukum dalam proses belajar mengajar, khususnya dalam memahami mata kuliah hukum acara pidana. Dengan adanya referensi ini untuk menutupi kekurangan beberapa referensi hukum acara pidana yang ada di era sekarang dan sekaligus menjadi referensi wajib untuk mahasiswa khususnya pada mata kuliah hukum acara pidana. Menurut saya ya buku ini sangat berguna bagi mahasiswa, terus praktisi hukum, pihak-pihak yang terkait dengan hukum acara pidana. Terus penulis di sini juga menggunakan bahasa yang sangat jelas dan mudah difahami sehingga membuat buku ini mudah dibaca, dan contoh-contoh yang disajikan dalam buku ini itu sangat relevan dan nyata atau mudah difahami gitulah. Nah, contoh-contoh yang disajikan dalam buku ini itu sangat relevansi dengan kehidupan sehari-hari di era sekarang. Nah, kelebihan pada buku ini yaitu bahasa yang digunakan itu mudah difahami dan jelas. Terus contoh-contohnya itu relevan, membahas prinsip-prinsip hukum acara pidana, terus mudah untuk mencari sesuatu atau kata kuncinya itu mudah didapat. Nah, sedangkan kekurangan dalam buku ini itu tidak ada ilustrasi gambar yang membantu memahami konsep-konsep yang dibahas. Terus beberapa bagian buku ini itu terlalu panjang sehingga membuat saya atau pembaca itu merasa bosan. Nah, tapi buku ini itu sangat saya rekomendasikan kepada mahasiswa-mahasiswa hukum karena buku ini juga sangat berguna bagi kita yang ingin memahami lebih lanjut tentang hukum acara pidana di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.